Yuki. Chen Ping menatap Su Yuki dengan kaget, matanya penuh kebingungan dan keterkejutan. Engah. Tepat saat Chen Ping menatap Su Yuki dengan kaget, pedang di tangan Su Yuki telah menembus tubuh Chen Ping. Melihat pedang panjang yang menusuk tubuhnya, Chen Ping bingung, Yuki, mengapa ini terjadi? Chen Ping menatap Su Yuki, tetapi tidak ada kesalahan di matanya. Su Yuki menatap Chen Ping dengan cemberut di wajahnya, ekspresinya jelas sedikit tidak wajar. Sikat, Su Yuki menghunus pedangnya dan menjauhkan diri dari Chen Ping. Chen Ping jatuh ke tanah, darah mengalir keluar seperti kolom air. Yuki, Chen Ping berjuang untuk berdiri, tetapi ada api yang membakar di sekitar luka pedang di perutnya. Rasa sakitnya membuatnya tidak mungkin berdiri. Melihat ini, Ningxi tertawa terbahak-bahak, hahaha, Chen Ping, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari ini. Kita akan ke surga sekarang, kau pergi ke neraka sendiri. Setelah Ningxi mengatakan ini, dia menarik Su Yuki ke arah cahaya putih penuntun. Su Yuki balas menatap Chen Ping dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Adik, apakah orang ini mengenalku? Su Yuki bertanya. Kakak senior, kamu sama sekali tidak mengenalnya. Dia orang jahat. Jika kamu membunuhnya, itu akan dianggap sebagai balas dendam untuk adik laki-lakiku. Ningxi menipu Su Yuki, dan kemudian mereka berdua berjalan menuju cahaya putih. Yuki, Chen Ping meraung, tetapi dia tidak berdaya menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan Ningxi dan Su Yuki menghilang. Chen Ping hanya merasakan layar hitam di depan matanya, dan dia pingsan. Entah sudah berapa lama, saat Chen Ping perlahan membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di Sekte Yuding. Lin Chong, Lin Kevan, Lin Keting, Hua Yuying, Liu Ruyan, Yi He, Yi Xia, Huo Feng, Bai Qian, Yu Jiameng, Gao Qilan, Ji Yun. Semua orang melihatnya, dan ketika mereka melihat Chen Ping bangun, senyuman muncul di wajah semua orang. Tuan Chen, Anda sudah bangun. Chen Ping, kamu akhirnya bangun. Guru, hebat sekali, Anda akhirnya bangun. Semua orang sangat bersemangat. Sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri. Chen Ping berdiri, menggelengkan kepalanya yang pusing dan bertanya. Tuan Chen, Anda telah koma selama 3 bulan. Lin Chong berkata, 3 bulan. Chen Ping terkejut dan bergegas keluar dari Sekte Yuding. Dia tahu bahwa tangga menuju surga hanya ada selama 3 bulan. Jika tangga itu menghilang setelah waktu itu, Chen Ping tidak akan bisa pergi ke surga untuk menemukan Su Yuki. Saya, Chen Ping, khawatir Su Yuki bersama Ningxi. Jika orang ini Ningxi selingkuh, Chen Ping mungkin tidak ingin hidup lagi. Namun, ketika Chen Ping bergegas keluar dari Sekte Yuding, dia melihat tangga menuju surga masih berdiri di antara langit dan bumi. Chen Ping menghela napas lega saat melihat ini. Saat itu, di dalam tangga, pemuda itu menatap lelaki tua itu dan berkata, Tuan, waktunya sudah habis, saatnya kita pergi. Omong kosong, siapa yang bilang waktunya sudah lewat? Orang tua itu mengutuk, sudah 3 bulan, aku masih mengingatnya. Kata anak laki-laki itu dengan tegas. Orang tua itu langsung menamparkan pemuda itu, kalau aku bilang kamu tidak lulus, berarti kamu tidak lulus. Diamlah. Pria muda itu memutar matanya ke arah pria tua itu. Dia tahu tuannya sedang menunggu Chen Ping.
Selama Chen Ping tidak melangkah ke tangga menuju surga dan memasuki lorong petunjuk, maka mereka, sang guru dan murid, mungkin tidak akan pernah pergi. Tuan Chen, dunia 9 tingkat tangga menuju surga ini telah ditutup sejak lama, tetapi orang-orang enggan untuk pergi. Saya tidak tahu mengapa, Lin Chong berkata pada Chen Ping. Mungkin aku tahu alasannya. Chen Ping tersenyum tipis. Dia tahu bahwa tangga menuju surga pasti sudah menunggunya. Sekarang setelah dia tahu bahwa tangga menuju surga tidak akan hilang, Chen Ping tidak lagi terburu-buru. Ningxi dan Su Yuqi telah mencapai surga. Bahkan jika Chen Ping mengejar mereka sekarang, dia tidak akan dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Selain itu, ia juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, terutama di dunia sekuler, di mana ia masih memiliki banyak sanak saudara. Chen Ping memberi tahu semua orang tentang situasi Su Yuqi. Dia harus masuk surga dan membawa Su Yuqi kembali. Setelah menjelaskan situasinya, Chen Ping menghibur semua wanita tanpa pilih kasih. Setiap wanita diperlakukan sama. Untungnya, tubuh Chen Ping juga sangat kuat. Bahkan ketika berlatih kultivasi ganda dengan begitu banyak wanita, dia bahkan tidak bernapas dengan berat. Ia dapat dikatakan sebagai seorang pemancang tiang berjalan. Setelah menjelaskan urusan alam surgawi, Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong kekosongan dengan satu pedang, dan celah kekosongan gelap perlahan muncul. Chen Ping memasuki celah kehampaan, dan segalanya menjadi gelap di depan matanya. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah tiba di dunia sekuler. Melayang di udara, menatap dunia sekuler di bawah kakinya, Chen Ping merasa sedikit emosional. Sekarang dia telah tiba di dunia sekuler, bagaikan dewa sejati yang turun ke bumi. Pada saat ini, di Longmen, Kyoto, Jiruksue dan gadis-gadis lainnya sedang berlatih. Karena mereka memiliki keintiman fisik dengan Chen Ping, semua gadis itu memiliki darah Chen Ping di tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka berlatih dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah berlatih beberapa saat, para wanita mulai beristirahat. Saudari Ruksue, sudah setahun berlalu. Bisakah kita membuka jalan antara dunia sekuler dan dunia surgawi dan bertemu Chen Ping? Wu Meir bertanya pada Ji Ruksue. Saya juga tidak tahu. Mari kita tanya pada Guru Hu. Ji Ruksue selalu memainkan peran sebagai kakak perempuan di depan semua gadis. Sejak Chen Ping pergi, Ji Ruksue telah mengelola seluruh Longmen. Long Ruotong juga dirawat dengan sangat teliti oleh gadis-gadis ini, jadi dia sangat menyukai dan senang dengan menantu perempuan ini. Ada halaman yang sangat kecil di sebelah Longmen. Hu Mazi telah berpraktik di sini selama setahun terakhir. Aku tidak dekat dengan wanita manapun selama setahun penuh, dan yang kulakukan hanyalah berlatih. Ketika Ji Ruksue dan yang lainnya datang menemui Hu Mazi telah membuka matanya dan menatap langit biru. Pada saat ini, Hu Mazi tampaknya terlahir kembali, dan dia memiliki aura abadi. Ada secercah cahaya di matanya, bukan lagi tatapan penuh nafsu. Tuan Hu, periode 1 tahun telah berakhir. Bagaimana kita bisa membuka jalur antara dunia sekuler dan dunia surgawi dan pergi ke dunia surgawi untuk bertemu Chen Ping? Ji Ruksue bertanya pada Hu Mazi. Hu Mazi menatap ke langit, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kita tidak perlu mencarinya, dia sudah ada di sini. Dia di sini. Ji Ruksue dan yang lainnya semua terkejut dan menatap ke langit. Benar saja,
Sebuah sosok jatuh dari langit, dan sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas, sosok itu sudah mendarat di depan mereka. "Siapa namamu?" Melihat bahwa itu memang Chen Ping, Ji Ruxue dan yang lainnya semuanya terkejut. Chen Ping juga merasa gembira dan gembira saat melihat Ji Ruxue dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka tidak bertemu selama setahun. Gadis-gadis itu bergegas ke arah Chen Ping dan mengekspresikan emosi mereka, dan Chen Ping juga menanggapi dengan antusias. Kayu kering dan api menyala dengan sangat kuat. "Persetan, pergilah ke tempat lain, jangan ganggu hati rohaniku." Hu Mazi berteriak. Chen Ping melambaikan tangannya ringan, dan sebuah penghalang pun muncul. Hu Mazi hanya bisa mendengar suara tetapi tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa duduk bersila dan berlatih keras, tetapi suara itu membuat Hu Mazi berkeringat di dahinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, penghalang itu menghilang. Chen Ping berjalan mendekati Hu Mazi, menatap wajahnya yang malu, tersenyum dan berkata, "Tuan Hu, kapan Anda menjadi begitu acuh tak acuh? Ini bukan karakter Anda. Enyahlah, kau kembali mengganggu hatiku dan hampir menghancurkannya." Hu Mazi memutar matanya ke arah Chen Ping. Chen Ping menatap Hu Mazi, lalu ekspresi terkejut muncul di matanya. "Tuan Hu, Anda, tulang abadi Anda." Chen Ping menemukan bahwa Hu Mazi sebenarnya memiliki banyak tulang abadi di tubuhnya, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatannya sendiri. "Tahukah kamu, aku menikmati sumber daya yang tak terhitung banyaknya di alam surgawi dan mencapai prestasiku saat ini. Tetapi bagaimana Hu Mazi bisa menjadi begitu mengagumkan di dunia sekuler hanya dalam 1 tahun? Aku tidak menyangka kalau kamu punya sepasang mata yang tajam. Jika aku mengatakan bahwa aku adalah reinkarnasi dari seorang abadi, apakah kau akan mempercayainya?" Hu Mazi bertanya sambil tersenyum. "Percayalah." Chen Ping mengangguk. Selama tahun ini di dunia surgawi, Chen Ping telah mengalami segalanya. Mengapa dia tidak percaya pada reinkarnasi makhluk abadi? Lagi pula, apapun bisa terjadi. Ketika dia berada di dunia sekuler, Chen Ping tidak pernah berpikir bahwa orang mati dapat dibangkitkan. Saat Anda mencapai alam surgawi, bahkan jika Anda menjadi abu, Anda dapat dibangkitkan. Sekalipun Anda telah mati selama 1000 tahun, Anda masih dapat dibangkitkan. Jadi tidak ada yang mustahil di dunia ini. Haha. Tampaknya kau baik-baik saja di dunia surgawi dan kau bahkan percaya pada reinkarnasi makhluk abadi. Tetapi apa yang kukatakan itu benar. Jika ingatanku tidak terbangun tiba-tiba, aku tidak akan tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari seorang abadi. Hu Mazi berkata sambil tersenyum. "Tidak heran kepribadianmu berubah. Kau tahu, kau tidak bisa berjalan saat melihat wanita cantik sebelumnya." Chen Ping bercanda, "Saya tidak bisa bergerak sekarang. Jika saya tidak ingin menerobos lorong antara dunia sekuler dan dunia surgawi secepat mungkin, saya tidak perlu berlatih sekeras itu. Sekarang setelah kamu baik-baik saja di dunia surgawi, jangan lupa carikan aku beberapa gadis dari dunia surgawi untuk bermain." Hu Mazi berkata sambil menyeringai. Chen Ping menepuk Hu Mazi dan berkata, "Benar sekali, ini adalah guru Hu yang kukenal. Chen Ping, sekarang kamu sudah kembali, pergilah menemui ibumu. Dia banyak bercerita tentangmu selama setahun terakhir," kata Ji Ruxue. Chen Ping mengangguk, lalu mengikuti Ji Ruxue dan yang lainnya kembali ke Longmen.
Ketika dia melihat Long Ruotong, Chen Ping mengikuti Long Ruotong dan menangis. Ibu dan anak tidak bertemu selama setahun, aku sangat merindukan mereka. Pinger, apakah kamu hidup dengan baik di dunia surgawi ini? Long Ruotong bertanya, Bu, hebat sekali. Sekarang alam surga adalah wilayah kekuasaanku. Aku tak terkalahkan di seluruh alam surga. Kata Chen Ping. Jangan membual, kan? Long Ruotong berkata sambil tersenyum. Aku tidak sedang menyombongkan diri. Sekarang aku adalah orang penting di dunia surgawi. Semua orang mendengarkan aku. Chen Ping berkata dengan serius. Chen Ping, kamu tidak mencari wanita di alam surga, kan? Wu Meier memandang Chen Ping dan bertanya. Aku. Chen Ping terdiam sesaat. Meier, Chen Ping sangat luar biasa. Wajar saja jika dia menemukan satu atau dua wanita di dunia surga dan manusia. Kita tidak bisa membiarkan Chen Ping menderita di dunia surga dan manusia selama setahun, kan? Ji Ruxue berbicara membela Chen Ping saat ini. Chen Ping memandang Ji Ruxue dengan rasa terima kasih. Ji Ruxue sungguh perhatian. Wajar kalau ketemu satu atau dua, tapi kalau tidak satu atau dua bagaimana? Wu Meier terus bertanya, Chen Ping, berapa banyak wanita yang telah kau temukan di alam surgawi? Ji Ruxue tidak berbicara mewakili Chen Ping kali ini, jadi dia menatap Chen Ping. Dia juga ingin tahu berapa banyak wanita yang ditemukan Chen Ping di dunia surga dan manusia. Satu atau dua, mungkin 20 atau lebih. Chen Ping berkata dengan agak malu. Apa, 10 atau 20? Semua gadis terkejut. Saudari-saudari, aku khawatir Chen Ping akan terjepit di dunia surgawi tahun ini. Kita para saudari tidak boleh bersikap lemah lembut atau dikalahkan oleh orang lain. Seranglah bersamaku. Ji Ruxue memimpin sebagai kakak perempuan tertua saat ini. Chen Ping segera kewalahan oleh gadis-gadis itu, sementara Long Ruotong mulai tertawa. Chen Ping bertarung dengan para wanita selama beberapa hari, dan kemudian membawa Gu Linger ke Hongcheng untuk menemui Gu Wentian dan Su Wenzong. Namun, ketika Su Wenzong bertanya tentang Su Yuqi, Chen Ping hanya bisa berbohong dan menyembunyikan masa lalu. Setelah itu, Chen Ping pergi ke desa Chenjia untuk mengunjungi ayahnya Chen Baoguo dan Tang Hongying, yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Chen Ping meninggalkan beberapa ramuan untuk orang tuanya. Lagi pula, mereka hanya manusia biasa dan tidak bisa berkultivasi, jadi tidak bisa membawa mereka ke alam surga. Hanya ada beberapa ramuan ajaib yang tersisa di dunia sekuler yang dapat memperpanjang hidup. Kemudian Chen Ping menatap Lin Tianhu dan Qi Feng lagi. Keduanya telah menikah, dan Qi Feng tengah hamil besar.